Struktur telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pinna atau auricula, yang sering disebut sebagai daun telinga. Bagian ini terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring, dan fungsinya adalah sebagai penangkap gelombang bunyi untuk diteruskan ke kanal auditori eksternal atau liang telinga. Setelah melewati bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke membran timpanum. Struktur pinna atau auricula sebagai berikut: helix, spiral, antihelix, fossa scaphoid, fossa segitiga, crura antihelix, antitragus, lobule, dan tragus. Berikutnya ada membran timpanum, atau yang sering disebut sebagai gendang pendengaran. Bagian ini merupakan perbatasan antara bagian luar dengan bagian tengah telinga yang berbentuk kerucut. Permukaan luar membran timpanum dilapisi oleh kulit, dan bagian dalam dilapisi membran mukosa. Bagian ini memiliki tegangan dan ketebalan yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi secara mekanis. Sebagai pelengkap, ada beberapa saraf sensorik di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf oksipital, saraf auriculotemporal, dan cabang aurikular saraf vagus atau bisa disebut saraf Arnold. Telinga bagian tengah juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tabung eustachius atau bisa disebut auditory. Saluran eustachius adalah bagian yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpanum. Tabung ini biasanya tertutup, tetapi dapat terbuka saat menguap, mengunyah, atau menelan. Berikutnya ada ossicle auditory. Bagian ini memiliki 3 tulang pendengaran, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi mengarahkan getaran dari membran timpanum ke fenestra vestibuli atau tingkap oval yang membatasi telinga bagian tengah dengan bagian dalam. Selanjutnya yaitu telinga bagian dalam, yang terdiri dari labirin osea dan juga labirin membranosa. Labirin osea atau labirin tulang merupakan rongga yang terbentuk pada tonjolan tulang pelipis, di mana di dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu vestibula, canalis semicircularis, dan juga cochlea. Vestibula merupakan bagian yang di mana terdapat cairan limfa yang memiliki sel reseptor dalam dindingnya. Sel reseptor atau makula berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Canalis semicircularis merupakan bagian yang membentuk 3 buah saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai reseptor gravitasi. Cochlea merupakan bagian yang memiliki bentuk seperti rumah siput yang mengandung reseptor pendengaran. Di dalam bagian ini terdapat organ korti yang memiliki ribuan sel rambut, sehingga organ korti mampu peka terhadap tekanan getaran. Pada sel rambut, getaran akan berubah menjadi impuls saraf yang nantinya akan diteruskan oleh saraf ke otak. Selanjutnya di bagian telinga bagian dalam yaitu adalah labirin membranosa atau labirin selaput. Bagian ini terletak di dalam labirin bertulang yang berisi cairan endolimfa sebagai pembantu stimulasi reseptor organ keseimbangan ketika kita bergerak. Labirin selaput terdiri dari 2 kantong, yaitu uticulus dan sacculus. Uticulus dan sacculus merupakan organ-organ otolit yang memberikan informasi mengenai posisi kepala relatif terhadap gravitasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pendengaran. Mekanisme pendengaran merupakan proses dari mendengar yang terjadi pada organ telinga. Proses tersebut dimulai dari bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Lalu getaran tersebut menghasilkan rapatan dan renggangan di udara yang disebut dengan gelombang bunyi. Kemudian gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan kepada gendang telinga melalui saluran telinga. Getaran pada saluran telinga menyebabkan gendang telinga ikut bergetar. Selanjutnya, getaran tersebut dikirim kepada 3 tulang kecil, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi di tengah telinga. Tulang-tulang tersebut memperkuat atau meningkatkan getaran dan mengirimnya ke rumah siput atau yang biasa disebut dengan cochlea melalui tingkat corong. Getaran tersebut menggetarkan cairan limfa di cochlea.
Nah, getaran cairan limfe selanjutnya menggerakkan sel reseptor organ korti yang menghasilkan impuls dan pada akhirnya dihantarkan ke otak oleh saraf pendengar untuk diartikan. Telinga bekerja sama dengan mata dan otot untuk menjaga keseimbangan tubuh. Telinga memiliki bagian vestibula dalam labirin osea yang mengandung reseptor keseimbangan tubuh. Dalam menjaga keseimbangan, ada dua proses yang terjadi di dalam telinga, yaitu equilibrium statis dan dinamis. Equilibrium statis adalah kesadaran akan posisi kepala terhadap gravitasi dalam posisi diam. Reseptor yang berperan adalah makula pada dinding utriculus dan sacculus. Makula memiliki sel penunjang dan sel rambut yang akan membentuk sebuah gelatin yang memiliki otolit. Otolit atau endapan kalsium akan bergerak sesuai posisi kepala dan menyentuh rambut yang akan mengaktifkan reseptor. Equilibrium dinamis adalah kesadaran akan posisi kepala terhadap gravitasi dalam merespon gerakan. Reseptor yang bekerja di sini adalah ampula yang terletak pada ductus semisirkular. Dalam ampula terdapat kristal yang berupa gel yang bekerja seperti otolit. Gangguan pada sistem pendengaran. Yang pertama, otitis eksterna. Otitis eksterna merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air, misalnya karena benang. Telinga yang sering kemasukan air akan menjadi basah dan lembab, sehingga memudahkan bakteri atau jamur untuk lebih mudah berkembang biak di liang telinga. Selain karena liang telinga yang sering basah, otitis eksterna juga bisa disebabkan oleh hal lain, seperti terlalu sering atau terlalu kuat membersihkan telinga, luka atau cedera, kemasukan benda asing, atau masalah pada kulit telinga, misalnya kulit kering atau eksim. Otitis eksterna dapat menimbulkan beberapa gejala berikut ini. Gatal pada telinga, sakit, terutama saat telinga disentuh atau ditarik, telinga tampak kemerahan atau bengkak, keluar cairan dari telinga, gangguan pendengaran, telinga terasa penuh atau tersumbat, demam, muncul benjolan di leher atau sekitar telinga karena pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedua ada otitis media. Otitis media merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Otitis media lebih sering dialami oleh anak-anak dibandingkan orang dewasa. Gejala yang ditimbulkan oleh otitis media yaitu sakit telinga, gangguan pendengaran, demam, serta keluaran cairan dari telinga yang berwarna kekuningan, kehijauan, atau kecoklatan, dan berbau busuk. Yang ketiga ada genang telinga pecah. Genang telinga atau membran timpani merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian tengah. Jika terjadi gangguan pada telinga, gendang telinga bisa saja pecah. Gangguan pada telinga ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu infeksi telinga tengah atau otitis media parah yang tidak diobati, telinga kemasukan benda asing, kebiasaan mengorek telinga terlalu dalam menggunakan benda tertentu seperti cotton bud atau tusuk gigi, suara yang sangat keras seperti ledakan, benturan atau cedera di bagian kepala atau telinga, barotrauma atau perubahan tekanan udara secara mendadak, misalnya saat di dalam pesawat atau menyelam. Gendang telinga pecah dapat menimbulkan gejala berupa sakit telinga, keluar cairan dari telinga, gangguan pendengaran, telinga berdenging, dan vertigo atau pusing berputar. Yang keempat ada telinga berdenging. Telinga berdenging atau tinnitus ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat ataupun lama. Gangguan telinga ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu gangguan pada sel saraf di dalam telinga, penuaan, kebiasaan mendengar suara dengan volume kencang baik dalam jangka waktu sebentar atau lama, penyumbatan kotoran telinga, tulang telinga mengeras.